Maesan, main sama setan. Channel ini kita bikin untuk channel cerita-cerita horor, baik dari kalangan kita atau dari kalangan orang lain. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja check it out. Semasa saya sekolah SMA ya, itu kan ada LDKS Oh iya, LDKS. ya, LDKS. karena ingat. Saya pernah LDKS di Pacet Oke. ya, Ya. dan saat itu ada peserta LDKS itu yang meminum minuman keras yang mestinya tidak boleh di ruangan itu. Oke. Ya. Ternyata mereka minum, saya yang kena dampaknya. Padahal Pak Aris ini posisinya nggak minum. Nggak minum. Tiba-tiba saya terpental. Itu posisinya di gimana itu Pak? Pas mereka minum ini misal. Jadi kayak villa ya itu ya. Villa itu ada 2 kamar. Ini ruang tengah lah. Kamar 1 untuk guru-guru, Oke. kamar 2 itu untuk siswa, terus dapur. Dapur kan kosong, karena kita kan pesen waktu itu. Nah, dapur ini dibuat minum sama senior-senior saya kelas yang lebih atas itu. Itu saya masih kelas 1 SMA itu. Jadi waktu saya terpental itu saya dimasukkan ke kamar guru-guru ini. Dari situ saya bisa melihat penampakan. Sorry, ini terpentalnya Pak Aris keras banget atau sampai Itu kayak didorong atau kayak dibanting kayak dipukul gini loh, tuh. mental langsung? Iya. Nah itu. Jadi saya tidak sadarkan diri. Oh sampai pingsan. Iya. Saya itu pertama di kamar siswa. Kamar siswa. Ya. Saya baru buka mata itu. Tapi kan daya saya kan lemah. Iya habis pingsan. Iya kan. Di situ saya lihat memang. Jadi ada sepasang. Waduh merinding. Sepasang, iya saya juga merinding. Sepasang itu naik kuda satu. Yang perempuan itu naik kuda. Yang kanan itu menuntun. Dipegang talinya. Itu kudanya besar. Nggak normal ya? Nggak normal. Lebih besar dari kuda, mungkin 2 kali 3 kalinya. 2 kali 3 kali. Nah, itu orang itu tinggi sekali. Ini yang nunggang kuda atau yang megang? Dua-duanya. Besar-besar orang. Iya. Nggak pakai baju. Telanjang. Rambutnya segini. Hanya kayak pakai apa ya? Kayak orang zaman batu gitu loh. Oh kayak apa ya? Penutup bawahnya aja. Berarti semuanya nggak pakai apa-apa? Nggak pakai. Yang laki perempuan atau perempuan semua? Dua-duanya nggak pakai. Perempuan lagi itu nggak pakai. Yang laki yang megangin. Nah, terus Pak? Nah, dia kan berjalan mengarah ke villa itu ya. Tapi kan saya nggak bisa bicara itu. Oh, lihat aja berarti? Lihat aja. Dia berjalan pelan gitu. Nah, saya kan takut. Saya kan teriak. Nah, saat saya teriak itu, kan semua panik. Saya tahu, tapi saya kan tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya dipindah di kamar guru. Nah, disitulah saya disiksa habis-habisan. Disiksa sama siapa? Sama 2 orang tadi. Waduh. Gitu loh. Udah kok ngeri banget. Itu bareng kok berarti yang menyiksa? Iya, saya dicekik gak karu-karuan itu. Saya pertama kali disiksa itu ya, ini secara gaib loh. Saya disiksanya. Bukan mimpi. Saya sadar hanya saja mungkin tidak berdaya. Oh, mas gitu. Saya tidak bisa ngomong apapun. Itu rata-rata orang yang
mengalami seperti saya tidak akan bisa bicara. Orang kalau mungkin bilang tikir, kita tidak bisa ngucap, bisanya dalam hati. Itu cara logika. No. Terus bentuk siksaannya? Jadi pertama saya itu diantem. Yang cewek yang cowok? Cowok. Yang besar banget itu Pak? Iya, yang cewek ya masih di atas kuda. Aduh, itu berarti Pak Aris lihatnya itu mereka udah di dalam ruangan itu? Ya seakan-akan saya tidak di dalam ruangan itu. Oh, kayak di mana? Kayak di alam bebas gitu, ya itu kan hutan nih. Kayak di hutan mereka? Iya. Oke. Padahal saya di dalam ruangan kamar itu. Oke, terus? Ya. Begitu saya habis dihantam, saya kesakitan. Tapi saya mendengar di sekitar saya ini semuanya berdoa. Waduh. Gitu loh. Aduh, ya Pak. Ya ngaji ya apa ya berdoa. Tapi Pak Aris sadar nggak itu suaranya Pak Aris kenal kayak guru atau siapa? Duh, dengar saya. Suaranya siapa tahu ya? Dengar. Termasuk suara wakil kepala sekolah saya waktu itu menangis dia. Karena melihat keadaannya seperti itu. Jadi begitu saya habis dihantam itu dicekik saya. Posisi saya tidur dicekik sampai berdirikan gini loh. Diangkat? Iya. Mereka yang guru-guru yang lihat Pak Aris melihat juga ngangkat gitu apa gimana? Melihat saya tuh tidur duduk. Tahu-tahu kayak duduk gitu? Duduk, iya. Tapi secara saya disiksa itu saya diangkat. Habis leher saya, ini organ saya gak diremes. Masih yang cowok ini? Iya. Bagaimana sih rasanya organ kalau Iya, perkes ini ya. Sakitnya tidak bisa napas saya waktu itu. Benar-benar lelah. Di saat saya itu sudah lemah, diajar seperti itu ya. Sekitar kalau tidak salah saya mulai setelah siksaan itu sekitar 15 menit. Oh, lama juga Pak ya? Lama. 15 menit disiksa terus berarti? Iya. Nah, yang diseret-seret begini saya. Si cewek tetap di atas itu? Ya sudah. Mukanya gimana Pak Aris melihat? Mukanya rata. Tahu nggak ekspresinya kayak gimana? Nggak tahu ya? Tertawa dia. Yang perempuan tertawa. Tapi mukanya nggak rata? Nggak rata. Oke, terus. Setelah itu saya mulai mendingan lah, agak sadarannya. Tapi saya kan dikerumuni banyak teman-teman orang, termasuk guru-guru ya. Itu ngaji apa sih? Ngaji. Nah, saya tahu mereka itu manggil orang asli situ, penduduk situ, ya kan. Ya mungkin ini awal mulanya karena ada yang minum di situ. Gitu loh. Okay. Akhirnya orang situ memberikan syarat. Sampean kasih nasi untuk apa ya, tasakuran di situ mungkin ya, semacam tasakuran ya, tasakuran untuk keselamatan semuanya ya. Pesankan nasi kuning untuk semuanya, bukan untuk makhluk gaibnya, bukan. Itu pembersihannya seperti itu. Nah, itu kejadiannya menjelang maghrib itu. Berarti nggak malam banget Pak? Nggak malam banget. Cuma makan daerah itu datang ya masih mendatangi saya itu ya masih menjelang maghrib. Berarti ya dari gaibnya itu nggak gelap. Masih jelas. Masih jelas. Kayak sore hari gitu. Iya. Berarti itu mukanya terus tubuhnya semuanya jelas sekali Pak ya? Jelas sekali. Kudanya warna apa? Warnanya coklat. Tapi Pak Aris curiga nggak kudanya ini kayak beda dengan kuda lain atau matanya atau apanya gerak-gerik? Kalau saya tuh kurang begitu memperhatikan kudanya. Perhatikan kan dua makhluk ini tadi. Kok begitu besar? Rambutnya panjang segini, urat-uratan pokoknya, rambutnya aura-auran lah rambutnya. Gitu loh. Gitu. Jadi malam itu saya tidurnya di kamar guru ini tadi.
ya masih terbawa capek ya. Iya. Pokoknya saya dijaga itu sama ada beberapa orang situ juga. Oh, sudah datang. Penduduk ya yang memang tapi tidak bisa menginap kan gitu untuk ya, rencananya kan semua dipulangkan itu. Malam itu kan mau dipulangkan. Cuma karena keterbatasan transportasi waktu itu kan naiknya naik truk angkatan laut kayak gitu. Oh ya, ya kan sering-sering. nggak ada yang bawa kendaraan sendiri gitu. Saya mau dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi saya ditanya nggak apa-apa karena besok kan sudah pulang. Tapi maaf nih Pak, itu orang lain melihat itu Aris luka-luka lebam atau gimana, atau nggak ada luka? Kalau secara fisik luar ini nggak ada. Berarti biasa aja ya? Iya, tapi siksaan itu kan saya merasakan. Oke. Itu. Terus habis dari itu kan dimasukin ruang kamar guru kan? Iya. Terus habis itu? Ya, pokoknya tidur ya bermalam ya. Nah, pagi harinya saya kan ke warung. Oke. Memang harus disuruh sarapan dulu. Oh iya. Ya kan. Nah saya tiba-tiba marah lihat yang kemarinnya minum-minum itu loh. Oh Pak Aris emosi. Emosi kan maksudnya dia kan juga nongkrong di warung itu. Kebetulan juga ada di sana. Iya. Ya. Oke. Terus? Saya tidak tahu marah itu karena apa. Tiba-tiba gitu aja. Nggak sadar itu. Nggak sadar. Jadi meja saya pukul ini. Wah. Seakan-akan apa ya? Berantakan. Berantakan sih enggak. Cuma ini loh kayak terangkat gini loh. Oh sampai ngangkat gitu. Nah, tapi tidak marat-marit. Terus? Saya kan juga takut waktu mau pulang ya. Karena kan tidak dikabari. Waktu itu kan tidak ada HP. Saya sekolah kan SMA kelas 1 aja tahun 98. Belum ada HP. Belum, Pak, ya? Belum ada HP ya. Jadi Tapi itu mungkin punya orang kaya atau ya, itu belum bisa connect ya gitu ya. Lah dari situ Mas, orang itu kan percaya tidak percaya urusan mereka, gitu ya. Masnya tahu nggak sekolah negeri? Oh negeri 1 tahu. Ya. Tahu Pak. Sekarang dengan sekitaran tahun 97-98 kan beda. Oh iya, iya. Dulu kan terkenal SGPLB. Apa itu Pak? Sekolah guru luar biasa. Jadi belakang SMA itu siswa-siswa SLB. Itu kan bangunan kosong SMA itu. Awalnya itu. Awalnya. Terus jadikan sekolah. Jadikan sekolah. Wah. Dan di situ bayangkan saja kalau sekolah kosong 2 tahun sebelum saya itu angkatan pertama, berarti kan saya angkatan ketiga. Iya. Di situ. Sekolah itu ya? Iya, angkatan ketiga waktu berdirinya sekolah itu. Itu banyak ruangan kosong, termasuk kamar mandi, nggak terawat, aula, ini ada pemisah antara SGPLB sama nggak ada. Nah, dulu kan saya agak bandel kalau sekolah. Zaman-zaman masih muda Pak. Ya suka bolos ya, bobol-bobol jalan kan gitu ya. Cari-cari, ya kita kan nggak tahu itu tempat mereka atau bukan kan kita nggak tahu. Tapi saya merasa setelah memang dari pacet itu dampaknya terus menerus saya. Masih berdampak Pak. Ya, saya juga nggak tahu itu kenapa kok saya kok jadi sekarang seperti ini. Kok gampang kesurupan seperti itu. Gitu. Ya kan. Tapi juga kok sampai saya bisa melihat. Awalnya ya nggak bisa. Awalnya nggak bisa. Gara-gara kejadian itu. Nah, gitu. Akhirnya saya pernah lari ketakutan di sekolah itu. Tapi mungkin semua melihat saya itu kayak orang bodoh. Aneh gitu mungkin. Ya. Kok lari sendiri? Saya lari ke ruang guru, saking takutnya itu. Itu posisi Pak Aris bolos atau apa itu? Waktu di mana? Itu waktu saya di kelas, ya mau bolos.
Nah kalau mau bolos itu kita harus naik pagar. Nah, gitu ya. Tapi tanamannya kan rimbun sekali itu. Bangunan kosong. Nah, Terawat tuh. di situ waktu pas saya mau naik, nah tiba-tiba, nah ini saya tidak tahu ya. Mungkin kalau jin itu kan banyak rupa. Tidak tahu jin kafir atau Islam kan tidak tahu. Nah, ya. Yang penting saya lihatnya siluman harimau kan gitu. Oh gitu. Ya kan? Siapa yang tidak takut kalau mau diterkam? Ya soalnya enggak, teman saya melihat enggak ada apa-apa memang. Ya kan? Harus melihat sendiri. Lihat sendiri saya. Semula guru-guru saya pun enggak percaya. Itu boleh digambarkan Pak? Itu harimau kayak binatang atau ada kepala manusia atau apa? Binatang. Nyel binatang ya? Penyel binatang. Tapi kan kalau di tempat itu kan enggak mungkin ada ya. Iya sih. Enggak tahu itu penampakan jin atau siluman kan enggak tahu. Ukurannya ya harimau normal. Oh kayak harimau biasa? Iya harimau biasa. Nah dari situ saya lari pernah ketakutan itu sampai ke ruang guru ditanya ada apa. Saya cerita, tapi kan mereka tidak percaya. Harus cerita ya apa yang dilihat kan? Iya, tapi kan sebagian mereka tidak percaya. Ya sudah. Nah, itu sampai terbawa ke rumah. Waduh. Gitu loh. Sampai pulang masih? Sampai sekarang pun kadang. Kadang-kadang bekas gitu ya? Jadi gini mas, semenjak saya kejadian itu ya, rumah saya itu kan sebelah makam. Pas. Waduh, ini kayaknya lebih horor ya. Pekarangan rumah saya, pekarangan di samping rumah saya, itu kalau katanya orang-orang yang mengerti masalah gaib, itu jalan keluar masuknya makhluk halus. Nah gitu. Ya kan? Dulu kan banyak pohon pisang itu. Wah ini tahu nih arahnya teman. Ya kan? Ya, Pak. Sebelum almarhum Pak D saya itu meninggal, memang pernah berpesan, itu pohon pisang habiskan semua. Disuruh habisin. Habiskan semua. Ditanya kenapa? Nah, kakak saya kan tanya, kenapa? Saya tidak akan menjelaskan kenapa. Kalau kamu ingin tahu, saya panggil teman saya. Itu almarhum Pak D saya bilang. Jadi kita cukup bersentuhan gini loh mas. 2 orang, 3 orang kita bersentuhan. Kepada orang yang bisa mengerti, dibukakan mata batin kelihatan sudah. Wah ini yang mau tak tanyain ini Awi. Pertama kali nih pas dibuka mata batinnya itu apa Pak yang dilihat pertama kali Pak? Dan ekspresinya gimana itu? Langsung semaput atau pingsan atau? Kalau kakak saya teriak, menangis. Teriak sama nangis? Jadi habis teriak itu nangis dia. Ya kan? Akhirnya otomatis kan lepas. Gitu. Lepas. Tapi di situ saya melihat ternyata di alam gaib itu juga ada seket-seketannya mas. Bisa-bisa gitu? Iya ada tersendiri gitu loh. Saya heran loh kok ada seket-seketannya. Itu di samping rumah saya loh. Jadi mungkin sekitar 2,5 meter. Nanti berapa meter itu ada sendiri-sendiri. Itu sketnya kayak gimana Pak? Kayak jeruji atau apa? Bukan, maksudnya ada komunitasnya sendiri-sendiri. Dari macam-macamnya barang seperti itu. Bentuknya juga ya? Loh, yang kan sebelah rumah saya ini belakangnya musola. Yang di pekarangan itu. Iya. Nah, di situ yang paling dekat dengan musola itu sepertinya itu jin Islam ya. Jadi dia berjubah, jamaahnya banyak itu. Tapi ya besar-besar. Gitu Pak ya? Nah, di sisinya lagi, nah, mulai yang kafir-kafir. Bentukannya gimana Pak? Kalau bisa Kalau untuk bentuknya ini semacam gendruwo ya. Gendruwo
Besar-besar. Ya besar. Sebelahnya lagi siluman. Memang siluman itu ada, Mas. Jadi mereka itu nggak berkelompok ya, sendiri-sendiri gitu kan? Iya. Yang dari sini tidak akan bisa ke sini. Iya. Jadi dia punya tempat sendiri-sendiri. Nggak bisa nyatu, nggak bisa. Berbaur tidak bisa. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Terus setelah lihat itu, Nah akhirnya Pak D saya kan bilang, nah ini juga ada benang merahnya. Almarhum kakek saya dulu kan pendekar. Ya kan? ini kerajaan atau waktu apa ini Pak? Zaman penjajahan atau? Zaman penjajahan. Pendekar. Saya semula tidak tahu. Ternyata itu turun temurun. Itu ada perjanjian tertentu saya tidak tahu. Dari semula dari kakek saya itu mungkin turun ke tidak tahu itu Pak D saya atau Palik saya. Sepertinya ke Pak D saya. Yang gitu. Nah sekarang turun ke saya. Oh gitu. Gitu loh. Tapi tanpa disengaja Pak ya? Ya, Otomatis iya. kayak gitu ya? Mungkin itu sudah ditentukan sama perjanjian waktu itu Yang kan tidak dulu. tahu ya gitu. Oke. Jadi dari situ saya mulai peka. Sama hal-hal seperti itu. Tapi sudah setiap ada mau gangguan masuk, Tahu. perjanjian turun temurun ini kan ada di dalam diri saya. Ya kan? Ya. Dan itu tidak akan bisa keluar kecuali saya meninggal. Ini yang saya masih penasaran banget ini Pak. Kenapa kakaknya Pak Haris ini ketika melihat itu sambil nangis itu apa? Kok nangis ya biasanya? Karena kakak saya dulu sering disiksa juga. Waktu tinggal di rumah sama saya itu, satu rumah itu. Disiksa meluk halus. Iya. Wah, ini kayaknya part keduanya aja Pak. Itu. Sorry, Pak Haris ini berarti 2 bersaudara atau? Saya 6 bersaudara. Oh, nah, ini yang disiksa kakaknya Pak Haris ini. Kakak nomor 3 dan kakak ipar saya dari saudara keempat. Terakhir saya. Terakhir ya sudah ya. Aduh. Berarti dari apa ya? Dari awalnya Pak Haris sampai pertama kejadian di Pacet itu. Ya. Itu mungkin nggak ya? Ada kemungkinan nggak itu ada asal usulnya dari Pak D-nya Pak Haris? Kakeknya sorry. Iya. Atau mungkin kita kan ini Pak, saya juga pernah dengar cerita itu kayak ketika ada seseorang yang punya penjaga yang ya barang halus Iya. dan dia datang ke suatu tempat dan tempat itu juga ada penguasanya. Kadang-kadang kan Bentrok. bentrok itu. Betul. Oh berarti gitu Pak ya. Berarti nah ini bentar. Ketika Pak Haris disiksa ini, apakah yang jaga Pak Haris ini nggak marah gitu? Waktu itu saya belum ada. Kan Pak D masih ada. Jadi mungkin apa? Belum diturunkan kan gitu ya, belum turun ya. Tuh. Dari kakak juga seperti itu ya mungkin ya, masih Pak D masih ada akhirnya. Tapi bentuk siksaannya Yang ke kakak saya. sama atau beda? Karena kakak saya itu kan ya apa ya, sering kesurupan juga, tapi yang masuk dia itu yang dari Sekitar rumah. keluar masuknya alam gaib sebelah rumah itu. Gini Pak, kira-kira lokasinya itu masih sama seperti itu dulu? Lokasinya apa itu? Ya yang rumahnya Pak Haris yang ada jalur lewat masuk itu masih? Ya memang di situ sama. Sampai sekarang masih? Masih sama. Dan rasanya juga sama sampai sekarang? Atau sudah dihilangkan gara-gara pohon pisang itu? Kalau sebenarnya gini ya, semenjak pohon pisang itu sudah dibabat habis. Kakak saya kan pindah, yang sering diganggu itu. Akhirnya masuklah kakak saya yang keempat dengan kakak ipar saya itu tinggal di kamar belakang. Saya kan kamar tengah.
Memang kamar belakang itu dulunya dapur. Direnovasi. Ya direnovasi kan jadi kamar. Entah kenapa yang diganggu selalu di kamar belakang. Intinya yang tidur di situ loh. Nggak kelewat satu orang pun, Pak. Setiap ada orang pasti ganggu gitu. Ya karena memang yang tidur kakak saya yang ketiga dan kakak saya yang keempat. Nah, bentuk gangguannya ini, Pak. Ya gangguannya ya. Kalau kakak saya yang perempuan asli itu ya nomor 3 itu gangguannya ya sering dimasukin, tidak sadarkan diri. Jadi kayak karena mungkin juga pemikirannya sering Kosong ya. ngelamun Itu ya gampang depresi ya. Jadi memang pengaruh itu pikiran itu. Itu ya. Termasuk kakak ipar saya juga sering. Malah dia sempat mau diajak nikah sama jenis jin. Waduh, dalam ini. Berarti jin ini tersuka sama. Iya, sama kakak ipar saya yang perempuan itu. Itu bentuk ajakannya gimana, Pak? Secara mimpi atau? Itu yang baru-baru aja cerita kakak saya itu. Masih baru. Ceritanya baru-baru aja, padahal itu kejadiannya sudah berapa puluh tahun. Karena apa? Kakak saya kan kemarin nyari nikah. Kenapa sampai nyari nikah? Sampai gitu, Pak. Karena kakak ipar saya ini dibikin jauh sama kakak saya. Karena jin itu kan menghendaki kakak ipar. Waduh, dampaknya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Kalau ada cerita gendruwo atau jin yang memang mento-mento jadi manusia biasa, itu kan ada memang. Memang ada itu. Itu real, Bro. Real itu. Itu bukan mitos itu ya. Bukan mitos, beneran. real itu. Yang ingin berhubungan itu memang ada. Waduh. Gitu loh. Serem banget, Pak. Kalau memang orang yang tidak pernah masuk rumah saya pasti takut. Waduh, ini Gitu. saya juga penasaran juga ini. Tapi nggak tahu saya berani Ya, apa gitu. enggak ini masalah. Ya sebenarnya kalau makamnya sekarang kan beda sama dulu ya. Kalau sekarang kan terang sekali. Oh, dulu tuh Dulu itu Pak, ya kalau sekarang kan tembok Mas, dulu kan hanya potongan bambu ditata-tata, jadi terlihat dalam makamnya. Oh, pagarnya maksudnya. Sekarang sudah ditinding ya. Tapi ya tingginya kan hanya berapa masih terlihat. Saya dari dapur makam kelihatan. Sampai sekarang. Pintu dapur jendela saya buka ya kelihatan makam. Aduh, nggak kebayang, Pak, punya rumah sejarah Gitu. Cuman dulu berarti apa ya? Kayak makam, bener-bener makam zaman dulu kan. Masih pagar pakai pring itu ya, potong-potong. Ya. Berarti kelihatan banget bawahnya sampai. Kelihatan semua. Wih. Nah, ini ceritanya gimana kok bisa sampai beli rumah di situ? Apa emang dari dulu punya rumah di situ? Ya memang dari tinggalan almarhum kakek ya. Oh, dapat tanah di situ. Itu dulu kan barongan Mas. Rumah itu. Pekarangan saya itu kan barongan. Dulu kan belum ada rumah segitu banyak ya. Ini cerita dari bude saya, orang-orang yang tahu almarhum kakek saya. Itu dulu barongan, tempat latihan silatnya murid-muridnya kakek saya. Yang pendekar itu. Itu. Banyak banget berarti Pak ya muridnya. Ya kalau untuk banyaknya saya kurang tahu. Cuma kakek saya dulu kan memang punya nama. Guru silat lah katakan ya Pak. Ya. Akhirnya punya. Kalau guru silat dulu dengan sekarang kan beda. Dulu itu kan sungguh-sungguh dengan ketulusan. Iya kan. Sekarang kan hanya cari pamor aja seperti itu ya. Jadi makanya saya tidak tahu perjanjian apa yang kalau orang secara nalar bisa terbang dengan sendirinya kan ya tidak mungkin toh. Ya kan. Kalau dulu perang lawan penjajah itu kan pasti orang punya pegangan semua. Gaman-gaman ya istilahnya gaman ya, tidak mungkin kosongan kan. Gitu. Nah, tidak tahu mungkin ya akhirnya itu turun temurun. Hanya 3 generasi, kakek saya, pakde saya, sama saya. Oke. Terus itu memang
Pak Aris ini taunya kayak memang itu mau nggak mau ya terima gitu kan Ya memang nggak bisa otomatis maksudnya. Begitu Pak Desa meninggal itu otomatis. langsung. Iya, Berarti nggak bisa di itu Pak ya? nggak bisa kalau saya meninggal. Aduh serem banget Pak. Iya. Beda lagi kalau memang kita itu mencari ilmunya itu untuk kekebalannya. Ini tanpa mencari. Tanpa mencari saya. Tahu-tahu Sudah ada. ada. Dan itu pun ada di titik tertentu tempatnya. Jadi tidak seluruh badan, tidak di titik tertentu tempatnya. Kalau saya di sini tempatnya. Permisi ya, Pak sini. Oh di situ Pak. Itu misal dia bereaksi ketika apa nih? Ketika Pak Aris lagi emosi atau lagi pas merenung atau apa? Jadi ketika setiap orang kan kadang depresi ya. Pusing Pak ya? Pusing, sumpah gak karuan ya. Dia mengendalikan saya supaya tidak ada dari luar masuk. Jadi seperti membentengi ya. Ya positif memang. Berarti melindungi lah ya atau? Iya, kan ada dua. Oh, ada dua. Ya. Saya ingat namanya itu dari kerajaan. Adi Sabtu Aji Pamungkas. Ya, yang satunya Ini boleh disebutin Pak ya? Aman Pak ya? Iya, Aman ya? karena saya menyebutkan berarti saya rasa aman. Oke. Iya. Ya takutnya kan saya nanti kita nggak tahu Pak. Takutnya nanti mereka nggak suka itu loh yang saya. Ya, jadi waktu itu saya tahu sendiri Mas. Ini secara kesadaran saya walaupun kecil, saya tahu pasukannya banyak sekali itu. Ini sorry. Siapa Adi? Siapa? Adi Sabto Aji Pamungkas. Adi Sabto Aji Pamungkas. Ini tuh siapa? Ya ini Turunan atau mungkin yang bawaan dari iya bawaan dari almarhum kakek saya itu mungkin. dititipin? Ya. Kamu punya Ya bisa jadi seperti itu kan otomatis maksudnya. yang satunya lagi. Tapi kalau dia lagi tidak ada di dalam diri saya, itu harimaunya yang ada. Oh ada dua itu berarti. Ya, Satunya harimaunya. harimaunya. Yang satunya kayak nggak tahu siapa ya, maksudnya itu entah pemimpin perang atau apa kan nggak tahu Terus saya. Pak Aris pernah lihat wujudnya? Yang siapa itu? Adi Sabto. Ganteng Mas. Ganteng. Sorry nih Pak. Kita boleh ya ngomongin Iya. orang ini ya. Iya. Amit nyuwun sewu takutnya saya salah ngomong Iya. nanti. Ini penjaganya Pak Aris ini ketika kita ngomongin gini tuh dia senang atau Ya selama kita bicara seadanya dia. Ini seakan-akan saya diawasi loh ini. oke. Saya nggak mau tahu posisinya, tapi saya salah ya. Yang penting dia sudah ada di sini. Berarti dia ini memperbolehkan Pak Aris ngomong karena nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, Selama ada manfaatnya kan gitu ya. jadi tujuannya kan biar kita juga tahu. Ya. Kita ngambil positifnya. Iya, iya. Nah ini si beliau ini dulunya itu siapa ceritanya? Dia Pemimpin atau apa? kalau pemimpin perang bukan raja ya, dia pemimpin perang. Panglima. Panglima seperti panglima, kelasnya panglima gitu ya. Jadi kalau dikatakan mungkin dia punya peliharaan seperti itu ya. Peliharaan yang juga disertakan ke saya kan gitu ya. Sejak Pak Aris bilang tadi tuh apa ya? Ya Bapak ini auranya sudah positif kok, bagus kok. Saya ngerasa pas ngebut itu tuh kayak kayak gitu kayak Ini di belakang saya. oh ya Saya merasa loh ya. Saya merasanya loh. Itu enggak apa-apa. aman Pak. Aman. Soalnya kan saya orangnya juga bukan kepo sih, lebih ke maaf kalau salah itu aja sih. Soalnya gini Pak Aris, kalau misal Pak Aris memang punya punya pegangan seperti itu, kira-kira Pak Aris ini merasa terbebani atau tambah kayak lebih aman gitu loh? Sebenarnya dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Nah, kalau lebih amannya tuh posisi yang gimana Pak? Amannya itu? Lebih amannya karena dia akan tahu lebih dulu
jika ada energi negatif yang akan menyerang saya. Kayak dikasih tahu gitu. Otomatis saya jadi. Gitu Pak. Oke. Tuh. Jadinya bukan jadi panglima, tapi jadi harimaunya. Tergantung lawan yang akan masuk. Oke. Kalau dia sejenis siluman, saya jadi harimaunya. Oke. Tuh. Kalau dia jin kafir atau kejahatan-kejahatan yang masuk, panglimanya. Sekali saya membuang, jauhnya luar biasa. Ngeri juga. Luar biasa, saya sendiri tidak nyangka. Mungkin orang nggak tahu ya, karena tidak merasakan. Saya juga tidak ingin kok diikuti seperti ini, tidak ingin. Iya kan mau nggak mau. Gitu loh. Ya. Makanya itu karena perjanjian atau seperti itu saya kurang paham. Oke. Ya. Dia mau itu disaksikan banyak orang loh saya mas. Apa Waktu kejadian? ya di rumah itu, waktu di rumah. Jadi beberapa pengganggu itu mencoba masuk ke rumah saya. Ini orang atau Goib. ada gangguan dari lu? Karena waktu itu saya tahu ada kesalahan teman dari sepupu saya. Mungkin niatnya baik, tapi di dalam saya itu ditulis huruf raja. Huruf raja itu huruf Arab hijaiyah yang ada dikurangi harokatnya. Jadi pengertiannya berbeda. Itu tidak bagus. Mengubah ejaan yang aslinya itu tidak bagus. Jadi rumahnya itu auranya negatif. Saya semula tidak tahu ditulis di mana, tahunya dari situ. Bawa dia. Mengundang kan. Tulisan raja sama mentari mengundang itu. Sengaja gitu Pak. Nah makanya saya tidak tahu kenapa dulu temannya almarhum sepupu saya itu nulis seperti itu di rumah saya. Alasannya nggak tahu juga Pak ya. Tidak tahu juga. Ya mungkin dia ingin membantu supaya rumah itu dibentengi kan itu. Padahal dia nggak tahu nih sebenarnya sudah ada kan gitu. Iya. Karena kan sebelumnya tahu kakak saya gampang kesurupan gitu ya. Oh dia niatnya baik. Iya. Dia bantu biar nggak. Iya, cuma saya tahunya waktu Oh sudah selesai. jam. Oh Jam. Jadi apa ya? Tahunya itu waktu dia pengganggu mau masuk, itu sempat saya pukul, terlempar sejauh-jauhnya sampai ke laut. Saya tidak tahu berapa jarak laut dari rumah saya, itu tidak tahu. Pokoknya dia tidak kembali. Nah dari situ ada di rumah saya yang terkelupas. apa itu? Disitulah terbuka tadi tulisan tadi. Ternyata tulisan itu sudah ditutup cat. Tapi tulisannya kan masih bernyawa tulisan itu, ya kan? Untungnya dinding saya terkelupas, Tahu akhirnya. kelihatan. Akhirnya dihapus. Itu dibakar atau diapain? Enggak, karena dia menulis di dinding dihapus. Oh di dinding nulisnya ditutup cat. Iya, Sampai separah itu Pak ya. iya. Makanya permisi ya. Kadang orang kan ada yang gitu, menulis rumahnya dengan huruf raja. Oh saya pernah lihat. Gitu kan. Terus secara tidak sadar temboknya mungkin sudah lembab, dicat aja kan, ditutup. Tapi kan tulisan itu kan masih bernyawa gitu loh. Selama dia tidak dihancurkan, pasti banyak energi negatif yang masuk. Wah. Dan itu saya juga pernah Pak lihat itu dek rumah teman saya, dia kan ngontrak. Tulisannya itu di atasnya pintu gitu. Iya. Terus kayak ada garis bulat, terus di tengahnya itu ayat-ayat kayak itu, tapi nggak ada. Nah, lebih baik kalau memang kaligrafi ya kaligrafi, ayat kursi gitu Nah itu kayaknya aja. nggak mungkin deh. Itu kayak kertas terus dikasih plastik. Nah itu Tempelin.
Bahayanya kan di situ, Mas. Oh, Kita ngurangi harokat, ngurangi tajwid atau termasuk apa. di situ. Iya. Dan energinya kita nggak tahu positif atau negatif. Atau dipastikan itu pasti negatif. Ya, kalau kita mengurangi harokat, artinya beda kan negatif artinya. Iya. Gitu. Dahsyat juga Pak. Iya. Ya memang. Nah, iblis itu kan ya ahli agama tuh. Iya. Gitu. Oke. Waduh, ini berarti masih panjang Pak ya, cerita masih ada lagi ya? Ini masih hampir Suwi, setengah, ya? hampir setengah perjalanan saya.